saya juga jadi merasa sangat terberkati boleh berdiri di sini. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan kita malam hari ini, tentu dengan mengundang kehadiran Kristus di tempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan berikan kami cuaca yang luar biasa. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan yang prima, sehingga kami sudah boleh hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengerti kerinduan kami Bapa. Engkau mengerti bagaimana kami selalu rindu untuk mendekat kepadamu. Begitu banyak karyamu dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyak yang telah Kau berikan, yang telah Kau lakukan sepanjang hidup kami. Sungguh tidak dapat menghitungnya. Jatuh bangun kami, kegagalan kesuksesan kami, kami tahu cara Tuhan membentuk kami. Karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau ada di balik setiap peristiwa hidup kami Tuhan. Dan kami imani, kami berpegang teguh pada kasih Kristus, pada janji Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam hari ini Tuhan, dengan membawa segenap hati kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami, untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Berkat apapun Tuhan yang kadang mungkin tidak bisa kami katakan, tapi boleh kami rasakan malam hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh bersyukur. Kami mau angkat hati kami Tuhan, kami mau katakan Kau sungguh baik-baik kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu, biarlah Engkau yang terus membentuk kami Tuhan, melembutkan hati kami hingga kami boleh melihat dengan kacamata iman. Engkau Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembutkan hatiku untuk lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk menjadi saksimu. Dan mengerti rencanamu di dalam
Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dan tiada henti yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Panjang hari ini adalah atas anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Begitu banyak ungkapan syukur kami Tuhan. Begitu banyak yang boleh kami rasakan detik demi detik. Nafas hidup kami hari ini pun hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Maka layaklah Tuhan jika di awal persekutuan doa ini dengan segenap hati kami menaikkan ungkapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kami. Karena janji-Mu ya dan amin. Izinkan kami Tuhan malam hari ini kembali Kau perbaharui iman kami, kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami satu persatu Tuhan. Apapun yang permasalahan apapun Tuhan yang kami bawa dari tempat kami, boleh kami tanggalkan sejarah Tuhan. Dan kami percaya saat kami kembali nanti, kami kembali sebagai manusia yang baru, umat-Mu yang baru, pemenang atas segalanya. Karena Engkau Tuhan yang menguatkan kami selalu. Biarlah Tuhan malam hari ini persekutuan ini boleh berjalan atas kehendak-Mu. Dari awal sampai akhir Tuhan kami percaya urapan-Mu akan turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, kembali saya nyatakan ruangan ini sungguh luar biasa karena kita malam hari ini diberkati dengan begitu banyak sahabat. Masih ada tempat barangkali ya, boleh ya. Tim Asar di sebelah sini masih ada yang kosong. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua siap menerima berkat Tuhan malam hari ini. Saya mendengar suara yang terus semangat. Siap menerima berkat Tuhan malam hari ini. Iya. Karena firman Tuhan mengatakan, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena keberkataannya, karena kuasanya, dan biarlah semua yang bernafas memuji. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Maka yuk malam hari ini kita mau katakan terpujilah nama Tuhan. Kau besar, kau ajaib, kau dahsyat dalam hidup kami. Selamanya kami katakan kekuatan besar, kebesaran Tuhan dan kerajaan besar selamanya. Terpuji
pengagungan kami Tuhan. Kami percaya saat kami menaikkan pujian kami, Engkau turun Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian kami. Dan ini Tuhan saatnya kami mau masuk lebih dalam kami, dalam hadirat-Mu. Kami mau membawa hati kami Tuhan untuk melekat padamu. Ini saatnya Tuhan, kami mau merasakan jamaah-Mu, sapaan pribadi lepas pribadi atas setiap kami. Biarlah Tuhan, hati kami yang remuk redam, hati kami yang kami bawa tadi dengan penuh kecewaan, amarah, penyesalan, atau apapun Tuhan yang kurang berkenan padamu. Malam hari Engkau pulihkan. Dan saat ini Tuhan, dengan kacamata iman, kami mau katakan, kami mau melihat kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Izinkan kami memeluk awan kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami boleh mengatakan, Tuhan kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Izinkan kami terus setia menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Seperti wanita yang diurapi, itulah kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Ini hati kami, bentuklah ya Bapa. Demikian kami Tuhan. Seperti wanita. Sampai akhir ku
Aku mengerti setiap pergumulanmu. Aku mengerti kegelisahanmu, hai anakku. Mengapa kamu ragu? Peganglah tanganku. Ini aku selalu ada untukmu. Saat-saat indah, kami boleh bersekutu dengan. Terima kasih kalau malam hari ini Kau berkenan menyapa kami kembali melalui anakmu yang Kau kasihi, Ibu Ratna Nirmala. Urapi secara khusus beliau Tuhan, hingga apapun yang akan disampaikan, apapun kata-kata yang keluar dari mulut, sungguh hanya rasa kebenaran saja. Dan biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, menguatkan kami Bapa. Izinkan kami duduk diam di bawah dekat kaki-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk menerima firman-Mu malam ini. Layakkan hati kami untuk mencari tanah yang subur Tuhan, hingga firman-Mu boleh tertanam, boleh melekat menjadi hikmat dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, pengagungan kami berikan padamu. Pujian kami, penyembahan kami sampaikan, kami ucapkan hanya bagimu Tuhan. Dan telinga kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara melalui Ibu Ratna, kami siap untuk mendengarkannya. Karena segala kemuliaan dan hormat hanya menjadi milik-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita panggil Ibu Ratna. Baik, shalom. Bapak yang terima kasih. Kita ketemu lagi. Biasanya ruangan ini belum saya ingat sama belakang ya. Tapi hari ini kita justru lebih hangat dan lebih akrab ya. Oke, satu tema yang menarik yaitu bagaimana kita menjadi wanita yang diurapinya. Tapi memang di sini bapak-bapaknya sedikit ya. Jadi mohon dimaklumi, mohon maaf kalau kita banyak berbicara tentang wanita, ya, berbicara tentang wanita. Bapak Ibu saya tanya, nanti Bapak ada bawa kitab suci nggak? Ini ya, Bapak, kalian nggak usah tahu ini, ya bawa kitab suci. Karena sekarang ini multimedianya semua ada. Ayo, kita buktinya masih nggak dipakai lagi ya. Padahal tetap mantap enak memandang kitab suci ya. Baik. Tapi saya banyak ambil dari kitab Esther. Ya, kalau mau membantu menaikkan, kalau nggak saya bacakan ya.
Baik, menjadi wanita yang diurapi. Saya bacakan dulu wanita. Wanita itu dikasih hidup sama Tuhan, suruh apa sih? Isi utamanya suruh apa? Saya bacakan ya. Jadi kalau di Kejadian 2 ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini saya sudah berbicara cukup jelas. Ya. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Ciptaan pertama manusia siapa? Adam. Katakan Tuhan, gak baik kalau Adam itu sendiri saja, bukan? Maka diciptakan atau Tuhan, aku akan menjadikan penolong baginya. Sudah jelas. Jadi wanita diciptakan untuk apa? Satu, penolong. Kedua, ada dia, ya, ada wanita, dimanapun, di samping pria sebagai suaminya, di samping anak-anaknya, di samping orang tuanya, di samping temannya dan siapapun harus menjadi lebih baik. Kan tidak orang itu kalau sendirian tidak baik. Jadi diciptakan seorang penolong yang datang pasti kalau dia ada di mana-mana semua jadi lebih baik. Bukan cuma suaminya saja. Kita hidup kan juga tidak berdua dengan suami saja. Ya, kita hidup kan bermasyarakat. Kita hidup kan ada hidup sebagai makhluk sosial, ada keluarga, ada teman-teman, saudara seiman, satu keluarga kerajaan Allah. Ya. Maka menjadi refleksi awal di sini ya, bertanya kepada diri sendiri para wanita. Ya, sebetulnya ini tidak hanya untuk yang sudah menikah ya, tetapi semua wanita ya, mempunyai satu karakter yang Tuhan menciptakan kita. Dimanapun kalau ada kita harus lebih baik. Yang bukan saya, Tuhan. Dua, kita diciptakan hakikat kita yang paling utama adalah menjadi penolong. Refleksi awal. Jadi saya akan sedikit melihat Esther. Refleksi awal, saya ini sudah banyak menolong suamiku belum? Menolong apa menolong? Kan beda. Jadi tipis. Ini kan menolong apa menolong? Itu kan jadi pertanyaan. Itu bagi anak-anakku, bagi orang tuaku, apakah sudah menjadi penolong buat mereka? Terutama kalau kita mempunyai orang-orang di sekitar kita selain suami yang lebih lemah dari kita. Jadi saya mungkin cerita sedikit tentang suami saya. Ya, ini menjadi refleksi. Ya. Maka sebagai contoh yang sangat baik, saya mengajak saudara untuk melihat yang seorang bernama Esther. Nah, Esther siapa? Gadis cantik, gadis Yahudi. Zaman cerita Esther terangkat di kitab Esther di Perjanjian Lama sebenarnya, itu adalah zaman setelah pembuangan. Jadi bangsa Yahudi banyak ingin dimusnahkan. Ya. Maka kejadiannya di kitab Esther saya ceritakan karena kitabnya babnya itu 7. Saya nanti ambil sepotong saja ya. Kalau dibaca semua, ya saudara kan sudah baca aja kitab Esther sampai akhir. Esther ini seorang gadis biasa, yatim piatu. Maka dia diambil angkat, dia jadikan anak angkat oleh pamannya namanya Mordekai. Ya, jadi dia diambil anak angkat namanya Mordekai. Bangsa Yahudi dia. Nah, zaman itu ada satu raja Persia namanya Ahasiweros. Ahasiweros ini raja Persia yang sangat hebat. Kekayaannya, kemuliaannya, kuasanya, dan di sekitar dia
banyak sekali bangsawan dan orang kaya, pokoknya hidupnya itu terlalu tinggi. Kalau ada orang yang mau menghadap dia tanpa diundang, mati hukumannya. Ya. Singkat cerita, ini seorang wanita. Waktu itu wanita dari bangsa Yahudi yang zaman Raja Persia dikejar-kejar mau dibunuh. Ya. Pihak yang sangat lemah. Tadi kita memang seseorang fisik tidak sekuat pria. Ya. Terutama di dalam peristiwa rasialis ini, bangsa Yahudi saat itu masih menjadi ancaman untuk hidup bebas. Ada wanita lemah, masih gadis, bangsanya dikejar-kejar mau dibunuh. Ya. Tidak punya bapak dan ibu, tapi dia tuh dipelihara oleh omnya, pamannya, gitu kira-kira ya. Satu pihak manusia yang lemah, ya lemah. Oke. Raja ini punya cerita raja ini, apa hubungannya kok bisa sampai dia menjadi ratu? Raja ini punya ratu namanya Wasti, tapi tidak taat sama raja. Ya, tidak taat, tidak usah diceritakan nanti jadi kayak PMK saya banyak cerita sejarah kamu. Intinya Wasti ini karena tidak taat sama raja, dia akhirnya dibuang. Ya, karena tidak taat, dihukum. Raja bengong, tak punya wanita. Ya, maka orang bisa kesukuan itu mesti cari gadis cantik lagi. Nah, dia ada karena sama saya bukan saya bara ya. Pokoknya di situ para gadis yang cantik yang pilihan dikumpulin. Pokoknya setiap yang terpilih itu harus apa ya? Harus menghadap raja dan sebagainya, harus dikasih baju yang terbaik, kasih wangi-wangian yang terbaik, sampai raja bertemu dan memilih satu yang berkenan, menggantikan ratunya. Maka si paman ini Mordekai ini tadi, paman si Esther ini mengusulkan keponakannya ini. Ponakannya cantik, tapi dia sudah wanti-wanti sama ponakannya. Kamu jangan ngomong ya, kamu orang Yahudi. Diam-diam, gak usah banyak ngomong asal usulmu. Gitu. Saudara yang terkasih, masuklah Esther ikuti alur pemilihan itu. Tapi karena Esther orangnya selain cantik, tutur katanya lemah lembut, smart, pinter, ya, lalu wah perilakunya sangat menarik, sampai raja itu jatuh hati dan akhirnya dijadikan dia ratu. Nah, Esther tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsanya. Yang menjadi kebutuhan bangsanya, dia sangat tahu bangsanya terancam. Sekali dia ketahuan bangsa Yahudi akan dibunuh, dikelompokkan dan dibunuh, ya dia menang. Nah, di sini Esther orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara di Esther 4 ya, ayat saya bacakan ayat 15 ya. Esther ini ininya aku mau menghadap raja, dia mau cari perhatian raja Ahasiweros. Dia mau mencari perhatian raja. Intinya dia harus cari muka dulu gitu ya, supaya dia kalau komunikasi tujuannya apa? Dia mau menyelamatkan bangsanya. Tapi dia harus juga komunikasi kan, bukan hanya dijadikan wanita selir atau wanita yang menjadi pemuas nafsu raja saja. Tapi dia mau terus mendekat kepada raja supaya raja berkenan dan dia akan. Nah, saudaraku apa yang dia sebagai seorang wanita? Dan saya sudah ngomong ya. Gadis, tak punya bapak kan? Dia berasal dari bangsa yang dikejar-kejar oleh penguasa, gitu ya, kira-kira ya. Dia juga tak punya orang tua, tak punya orang apa, ya. Dia cuma modal kecantikannya dan kebaikan hatinya dan akhlaknya yang terpuji, ya. Dia akhirnya bisa menempati istana. Maka saudara pada saat itu dia mempunyai niat, aku akan bertemu dengan raja. Oh jangan dong, kata pamannya. Nanti kalau sampai ketahuan raja gak berkenan, bukan kamu aja yang mati, kita semua kena mati. Kata si pamannya. Nah, ayat 15, Esther 4 ayat 15 mengatakan ini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Jadi dia sudah berpisah, dia tinggal di sana, bapak angkatnya di luar.
Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Dan aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Undang-undangnya mati kalau ketemu raja, tanpa diubah. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. 1. Menjadi wanita yang mengandalkan Tuhan. Di saat menghadapi sesuatu yang besar, penguasa yang siap menghadapi harimau singa di depan yang siap mematikan. Jangan katakan, ya kita nggak pernah ketemu singa sama itu kan kalau nggak ikutan ya. Tapi itu adalah lambang seseorang yang jauh lebih besar, berkuasa, mengancam, dan pokoknya sangat-sangat bisa mematikan hidup kita. Ya. Tetapi saudara lihat di sini, kita tidak pantang mundur, karena wanita seperti Esther yang mau menjadi wanita yang diurapi, dia tahu kebenaran. Kalau dia tahu kebenaran, saudara, dia tidak takut. Tidak takut bukan uji nyali. Tidak takut itu bukan uji nyali. Kalau uji nyali itu orang mencobai, ya. Tapi kalau tidak takut, tapi dia tetap melangkah karena apa? Dia punya Tuhan. Maka dia minta berpuasa. Orang Yahudi saat itu yang ada di situ bersama pimpin bapak angkatnya, puasa 3 hari. Aku juga akan puasa 3 hari. Jaminannya dia bisa mati. Menjadi wanita yang berkenan di hadapan Allah. Dia walaupun pada saat itu sudah nyaman, harusnya tinggal di istana yang aman. Jadi ratu. Cuma tinggal pakai baju bagus, senyum, tengok kiri, tengok kanan, apa makan enak, semua enak. Kenapa dia harus membiarkan atau dia memang sengaja untuk masuk ke lubang atau mulut singa? Disinilah saudara, hati seorang wanita walaupun dia kelihatannya lemah, walaupun dia kelihatannya tidak berdaya, modalnya air mata. Wanita itu modalnya cuma 1, air mata. Tapi saudara, masalah keberanian, maaf ya pria-pria, masalah keberanian wanita di atas Anda. Silakan garuk-garuk. Ini cerita di sini dong, ini ya. Jujur. Menurut pengalaman, wanita kalau suami istri kalau suaminya meninggal duluan, atau tidak usah meninggal, baik meninggal duluan dalam usia tua maupun perempuan yang ditinggal suaminya dalam usia muda. Biasanya wanita lebih kuat untuk bergerak. Saya punya kebetulan kaki. Waktu ditinggal suaminya karena suaminya biasa punya keluarga lain, umur 34. Anaknya 3 perempuan semua, bayangin. Ditinggal dalam posisi punya anak sendiri 3 orang. Tapi apa saudara? Dia memang takut akan Tuhan. Dia pelihara anak-anaknya, dia besarkan anak-anaknya dengan segala daya, dia tidak meret sampai meninggal di dunia. Tapi apa saudara? Itu menjadi wanita yang diurapi Tuhan ini kan ada masalah pergumulan ya, ada masalah persoalan dalam keluarga. Wah, anak-anaknya begitu mereka besar, begitu mereka sudah menikah satu persatu, puji Tuhan. Jalan Tuhan itu bukan jalan Tuhan. Dengan pengorbanan dan penderitaan orang tua, dan orang tua itu melakoni, bahasa Jawanya paham, menjalani sudah penderitaan hidup itu dengan bangga, dengan tidak mundur, dengan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Anaknya tidak semua kaya,
Dan anaknya semua kaya, saudara. Dia mulai dari umur, anaknya sudah mulai kaya, sudah mulai punya penghasilan. Wah, dia tinggal makan enak di luar negeri. Kalau dia ulang tahun, anaknya memanjakan dengan berlimpah. Dia itu sungguh seperti roda berputar. Tidak selama-lamanya penderitaan itu menjadi milik kita. Wanita bertahan dan lebih kuat menghadapi itu semua. Demikian saya lanjutkan ya, nanti kebanyakan ngomong itu. Kembali kepada Esther. Maka Esther beraninya itu loh, berani melawan kenyamanan hidupnya untuk mempertahankan kebenaran dan bangsanya yang akan menderita dan hidupnya terancam. Dan dikatakan aku puji Tuhan, dia mencari perhatian raja, dia berdiri di pelatarannya raja. Kira-kira diserang dunia istana. Itu tidak boleh. Kalau orang biasa itu Tuhan raja tidak pernah langsung dimatikan, harus dibunuh. Dia pakai badan ratu, dia menarik perhatian si raja, rajanya berjalan dan dia ratunya, ya dia sering cantiknya. Tapi selain cantiknya, aura Allah ada di dalam. Karena sudah berpuasa 3 hari, kamar tidak makan dan minum, aura kemuliaan Allah menyelimuti Esther, sehingga kecantikan wanita manusia biasa ditambah dari kecantikan dan keindahan dari Tuhan, membuat raja ini terpelopok saudara. Ini kalau raja ini kalau terpelopok dia tanya begini, hai, tanya raja kepada Esther, apa maksudmu hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Ini 5 ayat 3 ya. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Tidak apa-apa gitu. Kamu minta apa saja aku beri. Esther, kamu maunya apa? Lalu ada lambangnya, bagi siapa yang terluput dari kematian itu, raja mengeluarkan tongkatnya yang khasiat emas dan keluarkan pada Esther. Esther tidak boleh dibunuh. Paham? Inilah orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, cuma kekuatan Tuhan. Dan wanita, pakailah kekuatanmu itu yang di dalam Tuhan. Kalau ngomong di dalam, aku kayak suami dan saya pulang keroyok. Kalau saya ngomong gini, setuju nggak bapak-bapak ya? Kira-kira itu. Hai wanita, kebahagiaanmu tidak sepenuhnya dari suami, tapi dari Tuhan. Sudah. Ya sebenarnya itu kita semua. Kebahagiaan kita bukan dari manusia. Kebahagiaan kita itu dari Tuhan. Maka pada saat dia sedang sungguh tidak berdaya menghadapi satu ancaman di dalam hidup ini, maka andalkanlah Tuhan terlebih dari apapun, sampai pun mengajak Esther, mengajak orang lain. Kalau dia mengajak posisinya sebagai ratu dan untuk menyelamatkan bangsa Israel, kalau dia minta bangsa Israel, bangsa Yahudi semua untuk berkuasa, mengajak orang semua untuk mengandalkan Tuhan, kan? Saudara ini, yang nampaknya lemah, yang nampaknya sungguh tidak berdaya atau tidak punya kekuatan apa-apa, fisik atau apapun, tetapi ada kekuatannya di dalam Tuhan, maka akhirnya raja membuka komunikasi. Dan masih panjang sebetulnya ceritanya. Membuka komunikasi tidak langsung begitu, karena ada satu juga cerita yang mewarnai Bapak angkatnya ini. Suatu hari, namanya di dalam kerajaan yang sangat suatu kerajaan yang sudah sangat besar, itu pasti ada oknum-oknum yang berkhianat. Ada 2 sida-sida yang mau membunuh kerajaan Ahasiweros. Dan pada saat mereka kasak-kusuk itu kedengaran sama si Bapak angkat. Nah, si Bapak angkat ngelaporin ke Esther. Esther ngelaporin ke rajanya, ditangkaplah orang ini. Tercatat sebagai satu peristiwa. Ya, lalu waktu berjalan, dan pada waktu berjalan kita ada suatu hari si raja ini punya orang tangan kanannya namanya Haman. Itu kerjanya bukan main.
Dia mau mengumpulkan orang Yahudi dan mau dibunuh semua orang Yahudi. Terus dia, kenapa kok dia benci sama bapak angkatnya ini? Pada saat dia namanya ngomong-ngomong pidato di alun-alun gitu ya, semua orang Yahudi dikumpulin, semua berlutut menyembah. Cuma satu bapak angkatnya yang tidak mau berlutut menyembah, tapi dia benci sama Mordekai itu luar biasa benci. Maka saya benci, dia berusaha bikin tiang gantungan, bilang sama raja, singkatnya, bilang sama raja, itu ada orang begini di Vietnam, aku mau gantung dia. Pas disulapkan nama-namanya kira-kira digantung. Raja setuju aja. Nah, si Esther terus mendekati raja. Karena dia sudah buka komunikasi, dia bisa masuk istana. Dia melayani. Si Haman yang orang jahat juga dilayani. Lalu si raja dilayani. Jadi dia membuat orang berkenan di dalam suatu saat. Benar-benar raja sangat-sangat jatuh hati sama si ini, maka si begini, raja itu gak bisa tidur, terus suatu hari dalam kegelisahannya ini, dia akhirnya gak bisa tidur, dan dalam kegelisahannya ini dia sampai akhirnya dia berbicara dengan satu orang yang di situ dan mendengar bahwa Mordekai yang mau digantung ini adalah orang yang menyelamatkan raja dari pembunuhan, rencana pembunuhan di Basti. Maka raja langsung, wah ini harus dikasih reward, harus dikasih. Pada di Esther berapa saya baca ini ya? Esther 2, 21, 23. Esther 2 ya. Ya. Sampai suatu hari si Mordekai ini sudah diberikan hadiah dan tahu kok Mordekai ini bapak angkatnya si Esther. Wah, langsung si raja semakin, kamu minta apa Esther? Nah ini ya, lihat. Bab 7 ayat 2 berkata demikian. Pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Lalu Esther bilang apa? Dia tidak minta kerajaan, dia tidak minta emas permata, dia tidak minta teritori atau kerajaan yang kedua. Dia jawab begini, raja, jikalau hamba mendapat kasih dari raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya hamba nyawa hamba. Dia minta nyawanya diampuni ya. Atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan bangsa. Jadi dia minta nyawanya diampuni atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas permintaan dia juga. Jadi dia minta diampuni oleh raja untuk nyawanya dan nyawa bangsa Yahudi. Rajanya, bahasa ya, langsung, oh ya, rajanya marah karena tahu bahwa hamba akhirnya ketahuan jahat, maka tiang gantungan yang untuk bapaknya angkat itu akhirnya dibuat gantung si Haman. Saudara yang terkasih, cerita ini mau mengatakan apa? Peristiwa ini ya, kalau di dalam peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab ini terkenal dengan cerita Hari Raya Purim, dijadikan Hari Raya Purim, kemenangan orang Yahudi atas Raja Persia. Hari Raya Purim. Ya, kalau ada hari Sabat di sana mendengar itu adalah kisah Esther itu. Nah, saudara yang terkasih, di sini kan kita mau coba perdalam. Sebetulnya figur ini terjadi kepada seorang wanita.
menyertai bahwa kalau orang yang mempunyai keberanian di dalam kelemahan, Tuhan bisa pakai kelemahan yang paling lemah, Tuhan pakai bisa menjadi yang paling kuat. Itu terserah Tuhan punya mau, saudara. Yang jelas kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai orang yang berharap kepadanya. Bukan cuma buat ibu-ibu, bukan cuma buat wanita, tapi juga buat para pria dan semuanya. Maka kalau Tuhan bisa jadikan yang lemah, bisa menjadi mengalahkan yang kuat ini, saudaraku. Dan sungguh-sungguh si Esther ini bukan cuma hanya dia pandai dalam segala hal, satu bangsa dia selamatkan semuanya dan mengalahkan satu raja dan penguasa yang begitu besar. Dia ceritanya seperti Musa, diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa yang dikeluarkan dari Firaun dengan 10 tulang. Sama, artinya bahwa menjadi wanita yang diurapi oleh Allah. Saudara yang terkasih, kalau jangan Tuhan menyertai kita, kehendak Tuhan dinyatakan bagi hidup kita, maka kita harus menjalankan kita. Ngerti, bisa gak bisa, tapi kalau rencana Tuhan yang terjadi, kita harus terima seperti itu. Kalau saya berbicara hari ini tentang Maria, ada banyak wanita perkasa di dalam kitab suci, banyak. Yudit, Bunda Maria, tapi satu aja dulu, ini satu. Ya. Tapi kalau kita belajar dari Esther ini, saudara yang terkasih, ternyata bahwa satu yang lemah, wanita, seorang wanita dijadikan penuh kuat kuasa. Karena apa? Seorang wanita diciptakan juga menjadi tiang doa bagi keluarga. Saudaraku, berapa banyak di dalam keluarga kita biasa aja, tidak selalu, tapi banyak Tuhan masuk di dalam satu keluarga. Tuhan masuk ke dalam rumah Marta dan Maria. Ya. Pertama yang buka pintu siapa? Marta. Ya. Yang buka pintu untuk Tuhan masuk dalam rumah kita masing-masing. Yang buka pintu pertama kali. Ya. Wanita banyak berperan. Ya, saya mau contoh ada bangga sedikit ya saya. Saya mengalami pertobatan sebenarnya karena papa saya sakit. Tahun 85 saya ikut SADR, dan di situ akhirnya suami belum dibaptis, anak masih umur 5 tahun, 6 tahun masih aku gitu ya, masih gak jelas semua begitu. Tapi akhirnya di situ, kalau saya mau cerita, saudara, dulu waktu saya pertama kali ikut doa saya dan pengobatan saya awal, suami belum Katolik ya. Bagaimana saya berusaha ingin keluarga saya juga menjadikan beribadah secara Katolik dengan baik. Saya ikut PD itu lihat kayak ini kan, itu tadi yang menjadi WL, so ada singernya 3 orang gitu ya, dalam satu mingguan. Saya cuma ngomong ya di atas, saya ngomong ya di atas, dan saya cuma berkata Tuhan, saya pengen bawa, saya pengen merindukan keluarga mencintai engkau seperti mereka. Karena yang bertugas saat itu adalah satu keluarga. Ya, bapak maknya itu menjadi singer, mantunya jadi WL. Yang main keyboard itu anaknya perempuan. Mereka sekarang tidak ada kawan. Saya sudah sebutin namanya. Kalau nggak salah sih, bapaknya sudah meninggal. Jadi singernya bapak, mak, sama ada satu lagi anaknya lagi. Dari WL mantunya, suami dari yang main keyboard. Jadi saya tuh berbagi apa yang terjadi kepada diri saya. Satu kerinduan. Dan saudara, satu doa yang terus menerus, supaya melalui hidupku, biarlah Tuhan aku jadikan pintu masuk untuk Tuhan masuk sungguh-sungguh di dalam keluargaku. Dan sungguh terjadi, saudara. Terjadi luar biasa kalau saya boleh sharingkan. Terjadi luar biasa. Saya kalau sama suami disuruh les agama, dikasih dispensasi, dikasih, atau saya pernah tawarkan, kalau
boleh kita tulis 1 tahun namanya buat kamu. Orang kontraktor apa? Kontraktor ya. Jadi orang yang nggak pernah punya waktu gereja. Jadi kalau buat kamu lama, sudah kamu jadi Kristen. Kalau mau jadi orang Kristen ya boleh, saya bilang. Saya penting ikut Tuhan Yesus sampai tahu saya tawari mau jadi orang Kristen. Enggak bisa belum waktu aja. Tapi adalah pada saat Tuhan panggil, pada saat Tuhan sungguh-sungguh sudah menjamah dia minta satu grup dengan bapak-bapak, ada 4 orang atau 5 orang, suster yang ngajar dan datangnya hari Minggu. Dikasih dispensasi sama suster, kata kuliah privat, 4 orang di rumah saya setiap minggu malam. Karena kalau hari biasa, bapak-bapak ini, aduh, nggak tahu waktu, ya, nggak tahu mabok kerja atau gimana. Akhirnya mau, si suster melihat istri-istrinya aktivis. Saya waktu itu sudah aktif, bersekutu doa, sudah kur, di Wanita Katolik juga udah ada dia. Susternya kasih dispensasi lagi, Bu, ini boleh nih, kamu ini ibu nanti yang melanjutkan iman dia dalam keluarga doa bersama, boleh dibaptis 3 bulan aja cukup untuk anak-anak. Hah, cepet banget suster 3 bulan. Saya tawarkan ke suami saya, wah, bukan suster kamu 2 bulan kita sudah bisa dibaptis, tahu nggak di sana? Oh jangan. Masih pengen belajar terus. Belajar terus sampai 6 bulan. 85, 92 dia dibaptis. 9 dia dibaptis. Lalu pada saat itu anak saya umur 13. 1 tahun kemudian 92, 85 saya ikut SDN, 92 suami dibaptis, 93 anakku masih umur 13 tahun. Tuhan ketemukan dan sama yang begini sekarang. Ini sekarang anak laki-laki umur 13, 12 gimana? Nyebelinnya kan pola-pola dari saya. Anak kelas 9 satu SMP, 2 SMP itu beli barang-barang sendiri. Tapi Tuhan bisa ketemukan dengan anak saudara. Kita sudah semua jalan Tuhan. Kalaupun Esther bisa sampai akhir topeng emas Ahasiweros bisa diacungkan surah Esther diloloskan tidak dibunuh. Jalan Tuhan tidak ada yang pernah mengerti. Kalau Musa diberikan tongkat dan 10 tulang itu bisa menakutkan Firaun, juga tidak akan ada yang bisa mengerti. Anak saya saya masih bisa waktu itu masih punya uang. Ayo Kak, mama lesin piano, ada sekolah piano di dekat rumah. Apaan kan mainannya cewek itu laki itu kan saudara saya sharingkan sedikit ya, supaya tahu karya Tuhan melalui wanita, kekuatan wanita untuk membawa Tuhan masuk dan menyelamatkan seluruh keluarga saudara. Suatu hari dulu karismatik itu tidak terlalu disukai ya. Ada satu ibu dirijen, ada satu ibu organis dari satu wilayah di Parung kami, yang naik keluar, putih semua. Juga suka sama kita. Tapi Tuhan kasih dia mimpi 3 kali. Mimpinya kami orang PD kalau mau tugas ujian, latihan di satu rumah kompleks saya, satu rumah ini. Rumah ini ya, saya kira satu kota ya, jauh-jauh. Tuhan kasih mimpi, kamu datang ke sini. Dan sama ibu tua, bisa kami ibu tua ya saya sudah kasih. Enggak mau Tuhan, enggak suka sama mereka. Malam kedua datang ke situ, enggak mau. Dan akhirnya datang, enggak kuat dia nangis berlutut, enggak kuat. Berita Tuhan suruh datang ke situ, persis Abraham enggak tahu disuruh apa. Disuruh apa enggak tahu. Dia bingung. Ya sudah dia datang. Pas kami latihan nyanyi kayak sini. Kami latihan nyanyi. Begitu dia si ibu ini kan kami tahu siapa yang suka kami, siapa yang suka kami. Ya, kaget. Kita mata-matain. Kita mata-matain. Terus, bu ya masuk ya bu ya, kita berusaha ramah. Jadi dia macam, nah pada saat itu anak umur 13 tahun karena dia badannya gede, dia bisa setir mobil waktu itu. Kan tidak boleh umur segitu nyetir mobil. Jadi karena namanya masih kemarau ya apa ya, jadi dia itu bisa boleh nyetir mobil cuma dari rumah. Jadi dia rajin katanya saya latihan nyanyi. Jadi nganterin habis itu
lagi pengen nyetir nih ya. Kemudian telepon, masa kasih uang orang tua? Saya turunnya aja sambil nyanyi, nggak ada konsen gitu, saya terus setelah mereka ketemu, ya bayarin aja. Satunya anak umur 13 tahun, satunya orang tua, yang berapa nggak tahu kan? Sebenarnya masa tua tidak pernah satu tahun. Terus sekarang ada omongan, saya nggak ngerti omongan apa. Ternyata setelah dari mamamu tadi kamu nggak mau kenapa gitu? Enggak. Asari, dia ngomongnya, asari, enggak. Cerita aku lagi ya, Anda tuh ngomong apa? Berani, ya kan tuh ngomongnya gini. Saya ke orang, mau lagi ya? Kalau mau coba kayak gitu, ayo sekarang duduk, mama beli. Saya nonton gitu kan? Karena saking kepengennya anaknya ini melayani Tuhan gitu. Yuk, besok langsung kalau beli rolan yang paling kecil aja gitu kan. Nah ini anak tertarik rolannya, tertarik itu bukan mau melayani Tuhan ya kan? Mau rasa. Saya beli langsung saya beli. Sekarang kasihkan kepada yang kedua. Akhirnya dapat lagi dari ketemu dengan si tante itu. Enggak. Dua kali ketemu baru dia saya tanya baru mau. Terus janjian sama si tante itu pinjam keyboardnya kami. Cuma karena si tante ini pemainnya itu tidak bisa keyboard, jadi dia ngajarin cuma musik. Masih ingat jelas lagu pertama yang diajarkan kepada anak saya itu cuma dipuji C. Kami naikkan syukur padamu. Dan lagu ini namanya kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasihmu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Gitu ya lagunya. Lagu itu ya bisa. Kangkung. Bisa ya. Pulang. Dia coba keyboardnya bisa. Ketemu sama si tante tua ini 3 kali saja. Karena saya di rumah bisa main. Saya kayak, kok bisa main begini ya? Kok bisa ya Pak? Saya pada saat itu kalau mujizat terjadi saat itu juga pertama kali nggak mas. Apa ya? Kalau kamu beda sama tante itu. Kok bisa main begini? Itu yang sering lalu tuh anak saya. Kok dia bisa main gitu? Kok dia bisa mencet part ini ya? Padahal dia diajarin itu. Sekarang, ya 3 bulan dari ketemu dengan tante itu dia sudah melayani di sini. 3 bulan dari orang yang kamu itu nggak ngerti apa. Ya, oke. Jadi kembali saudaraku. Seorang wanita, tanya tadi pertama, sudah menjadi penolong enggak? Buat suamimu, buat anakmu. Kalau saya orang tua, mungkin di situ ada teman saya Pak Joni, Bu Joni ya. Kalau saya dulu pertama kali di sama Tangerang, mamiku pajak enggak Bu? Ngajak mamiku aku ajak. Mami saya tua, saya ajak. Saya kemana-mana ajak dia untuk bisa mengalami Tuhan. Kalau melewati kalau sekolah macet dia berdoa sebelum malu dia berdoa. Sampai puncaknya saya mengatakan suatu hari saya melayani lagu kata keputusan dari Grab satu paroki di mana sangat minim panitianya cuma 2 yang mengantar, satu jam disebut pastor atau cuma ada 2 orang. Dan pada saat itu untuk saya ditemani suami, anak, mami. Datang, mau pencurahan Roh Kudus. Datang pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Panitia mau kasih siapa nanti membantu saya untuk berdoakan? Ya saya. Loh, lainnya nih? Ya saya. Jadi, dari siapa-siapa bukan ibu sendiri dia, satunya lagi dia makan. Makan. Jadi saudara apa tahu? Anak saya kan mau main, kan sudah jadi ya. Anak saya main. Saya beri sikap suami saya kan. Pak nanti kamu yang berdoakan ya. Gimana? Ya sudah pegang saya waktu di sini, kamu doakan ya. Nanti saya jadi single.
Ini jadi kunci D, nggak bisa jadi kunci F, nggak tahu. Nggak bisa cuma ngomong Yesus, Yesus. Udah panas kencang lagi ya. Tapi Roh Kudus luar biasa, saudara. Roh Kudus luar biasa. Saya baru berdiri mau mendoakan orang, saya membantu suami saya mendoakan setelah pengarahan. Orang sudah pada jatuh. Tuhan kasihan. Tuhan. Sudahkah kita sebagai wanita kalau menjadi wanita yang diberkati? Nggak perlu saudara yang ini dipukul terbakar sana 2-3 tahun menjadi wanita yang diberkati. Jadi betul di dalam keluarga. Saya kasih contoh-contoh saja. Seperti Esther menyelamatkan bangsa, menyelamatkan dan memberanikan diri untuk mengambil langkah-langkah yang membahayakan. Tetapi kalau ya saya banyak contoh karena Uti Uram itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada orang yang kami tidak hidup di dalam Roh Allah yang membara di dalam hatinya. Contoh saya. Jadi suami saya melayani satu lembar misbah dalam satu pelayanan. Dia sudah meninggal. Tahun lalu, ya maaf ya sedikit buka-buka. Ya. Dia itu karena kena sama peristiwa sakit, terus kena banyak video total ya, operasi hati sampai menyebabkan dia dibilang amnesia juga enggak, dibilang demensia, pikun, karena itu juga belum. Tapi dia punya satu kemunduran di dalam ingatan dan sebagainya. Maka pada saat tahun kemarin respon COVID, semua pekerjaan kontraktor kan sangat banyak yang habis ya. Dan di saat itu termasuk perusahaan kantor suami saya dan banyak hutangnya itu gunting. Pada saat persoalan itu harus berada bank dan sebagainya macam, suami saya dalam keadaan sudah pikun dan diundur dan saudara di saat seperti itu banyak hal yang harus diselesaikan, bukan hanya keuangan tapi juga hanya maaf, persoalan relasi, persoalan konflik yang begitu banyak. Saudara, kalau suami seperti itu siapa yang harus masuk? Harus berani. Walaupun kan salah, saya tidak pernah menyentuh bisnis dia. Saya hanya terus berjalan di dalam pekerjaan melayani Tuhan. Jadi pada saat ada resiko yang dilakukan oleh suami dan dia tidak berdaya lagi, siapa yang harus maju? Dan saya harus menyelesaikan semuanya. Saya harus menyuruh Tuhan minta maaf, dan saya semuanya harus lakukan dan harus banyak kehilangan saudara. Ternyata pekerjaan Allah yang saya alami memuliakan Allah di dalam menyampaikan firman Tuhan, bagian ini tidak ada yang bisa mengambil. Karena itu hanya dari Tuhan. Belajar kalau mau menjadi wanita yang diurapi, cuma sudah menjadi penolong. Kita sudah datang menjadi penolong. Atau kedua adalah di mana kita berada, sudahkah orang yang kita dekati itu lebih baik? Dan kalau itu memang sudah kita usahakan, sudah nanti biasanya banyak, bukan cuma keluarga, kita bisa ada teman, kita bisa ada teman semuanya. Kalau di mana kita duduk untuk melayani, tapi yang di sebelahnya tidak merasa lebih baik, refleksikan sendiri, renungkan sendiri, bersama dengan suami dan anak-anak. Kalau kita menjadi pihak yang terus dicari oleh mereka, pada saat kita tidak ada, dan mereka begitu merasakan ketidakhadiran kita betapa berartinya. Dan terlebih pada saat suami, ini khususnya ngomongnya wanita dulu, suami dan anak-anak, mereka punya persoalan, punya pergumulan berat, tapi jalur pertama yang mereka dapat, please pray for me. Kalau mereka masih datang meminta doa kepada kita, mereka datang untuk membawa persoalan mereka dan kita dipercaya untuk mempersembahkan doa kepada Tuhan. Berarti suamimu, anak-anakmu, orang tua sangat percaya bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Amin.
kami boleh merenungkan setiap perkataan Allah yang semua membawa hidup kami untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih berkenan di hadapan. Bapa, secara khusus kami wanita-wanita yang ada di ruangan ini, Tuhan berkati kami. Berikan kami rahmat secara khusus, agar saat kami meninggalkan sebuah doa ini, kami sudah mendapatkan pencerahan bagaimana kami sebagai wanita boleh menjadi jalan keselamatan bagi keluargaku. Kami menjadi wanita boleh menjadi penolong bagi keluarga dan masyarakat kami. Kami sebagai wanita, kami boleh menjadi pintu masuk untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, berikan kami rahmat secara khusus, agar kami sebagai wanita, kami boleh menjadi tiang doa bagi siapapun. Bapak, berarti kami Tuhan, berarti kami Yesus. Bapak, Engkau memakai kami sebagai wanita yang sungguh-sungguh wanita yang dipakai oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Perkataan hamba-Mu sangat terbatas, tetapi kuasa Kudus tidak pernah ada yang bisa membatasi untuk bisa menerjemahkan dengan lebih lengkap dan sempurna bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti Tuhan tujuan hidup kami, pertama secara khusus adalah menjadi wanita. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyampaikan doa kami kepada-Mu. Tuhan, kami pertama mau berdoa untuk kasihan yang saat ini sungguh membutuhkan pekerjaan. Bukankah Tuhan sangat berkat untuk kasihan? Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan pada saat Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang mustahil. Pekerjaan yang terbaik Tuhan akan berikan. Dan juga izinkan kami berdoa untuk Christian. Tuhan berikan yang menjadi kerinduan bagi dia dan seluruh keluarganya, agar Christian mendapatkan pasangan hidup yang baik, yang daripada Tuhan. Tuhan, satu kerinduan yang luar biasa, seperti Engkau sangat berkenan kepada keluarga-keluarga, maka kerinduan Christian untuk mendapatkan pasangan hidup ini Tuhan dengarkan, dan Tuhan berikan yang terbaik. Dan kami percaya harapan kami tidak akan pernah disia-siakan. Bapa, kami berdoa juga untuk kesembuhan Lili yang kakinya sedang sakit. Hamba tidak tahu entah habis operasi ataupun sakit karena sesuatu. Tuhan, tapi kami percaya doa kami agar tangan kasih-Mu menjamah kaki Lili ini, supaya Lili boleh mendapatkan rahmat kesembuhan, dipulihkan, dan Lili dapat beraktivitas, dapat bergerak, dan dapat melakukan hal-hal yang seperti hari-hari menjadi satu kegiatan dan rutinitas dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi dia, dan Engkau sangat berbelas kasih kepada dia. Dan terakhir kami berdoa untuk diri kami sendiri, semua yang ada di sini. Sampaikan tujuh doa.
kami persembahkan seluruh doa kami persembahkan seluruh harapan kami, agar sungguh benar kami semakin hari mulai semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan di atas segala harapan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Ya, saya tanya ke Ibu, para diberi kesempatan yang mau sharing atau enggak? Oh, satu aja, oke. Bapak Ibu, teman-teman, ada yang mau sharingkan sesuatu? Ya, baik. Dipersilakan. Saya Halo. Apa ya, saya aku nggak ada istilah lagi. Saya tidak mau merasa hati saya lama tidak hadir keduanya. Saya merasa kasih Tuhan untuk saya kepada saya. Tuhan, kini ku berlutut berhormat dan sujud. Tidak hanya sikap tubuh, hati pun juga tulus. Syukur untuk cinta kasih Tuhan yang penuh kemurahan, nampak dalam kasih hidup yang baru, nampak dalam kasih Kristus, sumber hidup yang baru. Sumber kasih Kristus membawa saya menjadi hidup yang baru, melepaskan manusia lama saya. Pertobatan saya sejak tinggal di sini, hal pelayanan saya sejak bujang sampai di usia ribut kepala 7. Karena kasihnya tidak pernah berhenti. Kasihnya membawa keselamatan, kasihnya membawa anugerah, kasihnya membawa kesembuhan. Lalu apa bayarannya? Kamu terima dari kasih Tuhan? Ada tanya buat saya. Yang pertama yang patut kita syukuri adalah masih diberi nafas kehidupan menginjak di usia kepala 7. Itulah yang saya syukuri. Daripada kasih-kasih yang lain, saya merasakan kasih begitu besar. 50 tahun pelayanan saya dari paroki Makassar sampai Petrus Paus sekarang masih pakai oleh lingkungan. Puji Tuhan, semua layak jalani menurut kemampuan saya. Itulah yang patut saya syukuri. Walaupun keadaan apapun, terpuruk keadaan pun, ada penghiburan yang bersemangat, yaitu istri saya sendiri, Ibu Liana. Janganlah bersyukur. Adapun hidup ini, walaupun keadaan terpuruk sekalipun, puji Tuhan. Tadinya saya ingin merasa saya untuk tidak hadir berdoa ini, tapi Tuhan menyentuh saya dengan tahu perasaan hati akhirnya baru 2 kali ini saya tanya butuh dia kemarin. Itulah kasih boleh. Mungkin penilaian Tuhan sejak pelayanan saya masih bujang di paroki sampai Petrus Paus Makassar, penilaiannya yang sangat luar biasa. Padahal saya sebagai manusia yang berdosa, ya kan, iman saya, rohani saya itu enggak terlalu ini juga. Tapi puji Tuhan, ketika saya jadi prodiakon pun masih ragu-ragu. Anda tanya jalan dan atau tidak bersama Bro Yosef angkatan dengan saya.
Itulah kasih Tuhan yang saya syukuri. Di usia 47 ini, walaupun sedikit, ya penyakit sih ada, dibilang sehat ya, tidak terlalu juga ya. Penyakit pasti ada. Tapi saya dapat melangkah kemanapun. Dan yang paling saya syukurin, amat saya syukurin, anugerahnya di atas kepala 7. Walaupun saya masih eksis, kaki-kaki ya, semangat, masih bisa ngantarin mami bawa motor belanja. Itulah. Baiklah, itulah yang kasihan saya yang patut kita syukuri setiap dalam doa saya. Kalau boleh saya tutup dengan pantun, boleh nggak? Harum wangi bunga melati, kata putih menghias taman. Tahun jubilium saatnya ini kita jarang perlu harapan. Dan selamat kita ke Salemba. Roda pedati jalan perlahan. Rahmat Yesus kepada kita. Jagalah hati dan iman. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, sehat-sehat selalu ya. Terbukti menjelang 70 katanya ya Pak Heri ya. Dan ada Ibu Liana yang Dasari yang setia mendoakan kesehatan. Ibu-ibu, apakah sudah menjadi penolong buat suaminya? Ya, PR untuk kita semua ya. Barangkali sedikit saja bekal untuk 2 minggu ke depan sampai kita ketemu lagi di PDL Jakarta. 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Kan ini ada minggu kelima. Oh iya, gini aja. Seminggu karena kita minggu depan akan ada PW. Ini untuk seminggu ke depan. Itu tim bukan. Oh ya, baiklah kalau begitu. Baiklah kakak, 3 minggu lagi, oke. Bekal kita untuk 3 minggu ke depan, ya. Satu quote dari Ibu Ratna tadi. Apapun rencana Tuhan sih kita tidak mengerti, endingnya selalu the best. Luar biasa ya. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terusannya apa? Terima kasih Yesus.
berikan pada kami. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh menjadi hari yang luar biasa, boleh semakin memperluas pelayanan kami Tuhan. Dan kami tahu berkat yang Engkau berikan jauh di atas segala perhitungan kami. Saat kami melihat, kami menghitung berkat satu persatu, Engkau membuat kami sangat takjub. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang terjadi dalam hidup kami, untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Inilah persembahan kami, dan kita akan ini persembahan kita. Saya mengajak kita supaya tangannya luwes, ya, memberikan ke dalam kantong. Saya mengajak kita semua lebih luwes lagi. Mereka pujian kali ini, persembahan ini ya. Boleh berdangdut teriak, boleh sambil goyang juga. Berkat Tuhan itu tidak bisa dilakukan. Bila orang melanda hidupku, bila putus asa dan letih-lesu, berkat Tuhan satu-satunya itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Artinya Bapak siap, ternyata berkat Tuhan itu luar biasa, tidak bisa dihitung. Ayo. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di surga tiada terbatas lagi. Berkat Tuhan hari itulah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Silakan berdiri. Thank you, saya setuju. Gimana teman-teman? Luar biasa ya. Sudah ada yang menjadi berkat bagi suaminya, sudah menjadi tiang doa, menjadi pintu untuk berkat-berkat mendampinginya. Ibu-ibu malam hari ini luar biasa ya. Menjadi berkat dan dampak berkat rahmat pengetahuan oleh Bu Ratna. Terima kasih saya ucapkan Bu Ratna Nirmala malam hari ini pelayanannya di Santo Agustinus. Semoga kesehatan umur panjang dikaruniakan Ibu, berkat pelayanan dan pekerjaannya dalam rumah tangganya, diberi selalu kelancaran ya Bu ya. Dan semoga bisa berkumpul kembali lagi dengan kami di sini. Kita semua masih ingin dan bentar lagi ya jalan beliau ya, luar biasa ya Bu Ratna. Kita
ya tadi ya. Doa ya. Sama satu lagi doa. Mary, oh ya Sis Mary. Thank you Sis Mary. Kalau teman-teman di Mujian, Sis Tukin, yang kita udah kenal semua, ada Sabrina, Kristina, Sis Noni, Wawa, Ista, Teguh, teman-teman di multimedia gitu, Tara, ada Stella, Bro Heri, Bro Simon di multimedia, pengawan Andre, Bro Heri juga di sana. Terima kasih Pak Koordinator kita, Pak Yosef, dan koordinator semuanya dapat berjalan dengan lancar malam hari ini. Kita kasih aplaus dulu buat teman-teman semua malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Brother Sisters yang malam hari ini hadir menyemarakan keluarga malam hari ini juga. Dan kita akan berikan satu tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari. Kita akan berkumpul kembali nanti tanggal 12 Agustus, jadi 3 minggu kemudian ya, 12 Agustus. Pewarta akan dibawakan oleh Bapak Krisno Hambali. Masih penasaran ya, temanya apa? Tunggu saja nanti ya, pasti kita akan info di gereja atau info di lingkungan Anda. Pastinya sudah pada kenal ya Pak Krisno Hambali ya. Hambali ya, Hambali. Sudah banyak yang kenal atau masih ada yang tadi datang? Jangan sampai penasarannya disimpan terus, datang ya. Tanggal 12 Agustus. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang teman-teman baru hadir pertama kali malam hari ini, saya coba mau kenalan dulu ya. Ada baik lagi satu, boleh baiknya? Saya sebutkan namanya, tolong diri ya. Linda Veronica, Pius 2, yang mana? Oh ini, coba. Sis Linda, saya panggil Sis Linda ya. Tahu undangan PD dari mana sih, boleh jelaskan? Paket kan saya kelas F ya, paket F. Terus ada perayaan ulang tahun ya, PDKK ya. Oh ya, juga kali ya. Terus sama kemarin itu saya ikut cap di Santa Maria. Terus di sana ada PDKK, terus saya bilang apa sih gitu. Iya. Jadi pengen tahu aja. Ya, tertarik lah. Iya, puji Tuhan. Sudah digerakkan Roh Kudus ya dari sini ya. Terima kasih, nanti datang di tanggal 12 ya. Oke. Kemudian ada, oh ini saudara saya di Agustinus Sumarna, Para satu. Coba, ini teman saya supaya juga Pak Prodiawan juga. Tahu dari mana? Saya tadi dari kemarin ya. Saya dibilangin si Apung. Ini lagi. Ya saya walaupun saya nggak ngerti, Nggak apa-apa. tapi saya datang ke sini. Iya. Ngomongin jangan Apung dan juga saya pengen tahu dan juga pengen nambah ilmu dan wawasan tentang pengalaman saya dalam iman saya. Jadi sini. Terima kasih Pak Agus. Dapat kan, Tapi ya dapat ya. walaupun yang beliau ini sudah dipanggil Tuhan, tapi dari Bapak, Tuhan kan sudah beri hikmat juga ke Bapak ya. Ya. Pada malam hari ini, Bapak juga dapat hikmat pengertian bahwa Tuhan selalu memberikan menyediakan yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi tidak berlaku hanya untuk ibu-ibu saja ya, tapi Bapak-Bapak juga berlaku loh. Ya. Ya mudah-mudahan kalau itu nanti bisa memberi semangat saya. Ya. Dalam bisa memberi semangat saya. Ya. Menjalani Puji Tuhan. Ini tanggal 12 sudah lagi ya Pak ya. Oke. Jadi itu untuk ya ada hubungannya dalam diri saya, dan juga ada manfaatnya dalam iman saya. Betul. Mungkin kita ada Ya, terima kasih Pak Agus. Kemudian ada Bu Luciana, sisi 6 yang mana ya? Oh ini. Coba bisa perkenalkan. Infonya dari mana Bu bisa datang malam ini? Infonya dari siapa? Oh dari lingkungan ya. Baik. Oh dari siapa? Oh dari Pak Agus ini sudah pernah kesini sebelumnya ya? Oke. Bagaimana kesan-kesannya untuk di malam hari ini? Oh gitu ya. Kira-kira mau datang lagi tanggal 12? Insya Yesus ya. Oke. Terima kasih Bu Luciana.
waktu juga yang kita malam hari ini. Kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Mari kita berdiri, kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi dan Bapa, mulut ini berkata, terima kasih Tuhan. Karena berkat-Mu sendiri tidak pernah berhenti sedikit pun bagi kami. Mulai dari nafas, bimbingan, berkat rahmat, pengetahuan hikmat Tuhan yang Kau berikan melalui pewartaan tadi Bapak. Kami percaya Bapak, kami semua yang hadir di sini bukan saja hanya Ibu, tapi Bapak juga dapat menjadi tiang-tiang doa, menjadi pintu yang membukakan kuasa Bapa dalam rumah tangga kami semua. Kami mohon ya Bapak berkati keluarga Ibu Ratna Nirmala, berkati hidupnya, pelayanannya, pekerjaannya. Kami juga mohon ya Bapak berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Lindungi Bapak kami mohon dalam perjalanan kami pulang sebentar, agar kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat dan kami dapat beristirahat malam hari ini dengan tenang. Dan apapun yang kami rencanakan esok semua kami letakkan di tangan-Mu. Ya Tuhan, Kau campur tangan dalam segala urusan perkara hidup kami. Bantu kami menyelesaikan segala persoalan hidup kami, pekerjaan kami, tentunya dari hikmat-Mu ya Bapak. Dan doa yang jauh sempurna kita panjatkan di dalam nama Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang berdatang kiri dan sepanjang masa. Santo Agustinus, kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita menerima banyak berkat malam hari ini dan kita akan pulang sebagai pemenang karena kita menerima sukacita surga yang akan kita bagikan kepada setiap anggota keluarga yang kita temui. Yang di belakang boleh tetap berdiri, jadi supaya fotonya dapat.